Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Profesor Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bab 1. Ini adalah pelajaran SMA kelas 10 ya, tentang persamaan dan pertidaksamaan linear dalam nilai mutlak. Nah, di sini kita akan membahas dari buku Erlangga ya, ini bukunya seperti ini. Kita akan merangkumnya dan mengerjakan beberapa contoh soal terkait dari materi yang akan kita sampaikan pada video kali ini ya. Langsung aja kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang persamaan linear. Persamaan linear yang terdiri dari yaitu satu, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Ini jadi kita masih tanda tanya besar ya, dia benar atau salah. Contoh misalnya 2x tambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini kita belum bisa menentukan 2x tambah 5 sama dengan 7 itu benar atau salah. Karena kita harus nyari tahu dulu nilai x-nya sebagai variabel ya. Jadi kita cari tahu dulu, baru kita bisa menentukan 2x tambah 5 sama dengan 7 itu benar atau salah ya. Contoh yang lain misalnya 2A ditambah 5 sama dengan 9. Nah, A ini sebagai variabelnya. Nah, kita juga di sini tidak bisa menentukan bahwa ini tuh kalimat benar atau salah gitu ya. Karena kita harus cari tahu dulu nilai A-nya, baru kita bisa menentukan 2A tambah 5 sama dengan 9 itu benar atau salah. Makanya ini disebut dengan kalimat terbuka ya. Poin yang kedua yaitu kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat matematika yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalau di sini udah pasti dia benar atau salah. Misalnya 2 tambah 5 sama dengan 7, yaitu udah benar. Nah, itu termasuk kalimat tertutup. Atau contoh yang lain yaitu 1 diambil 1 sama dengan 5. Nah, itu salah kan? Nah, itu termasuk kalimat tertutup karena sudah pasti dia benar atau salah. Nah, itulah kalimat tertutup ya. Intinya kalimat tertutup itu sudah pasti dia benar atau salah. Sudah tidak harus cari lagi kebenarannya. Contoh misalnya yang lain bisa kita ambil dari kalimat misalnya ibu kota negara Indonesia adalah Bogor. Nah, itu salah ya. Itu termasuk kalimat tertutup. Itu contoh dari yang bukan matematikanya ya. Lanjut kita ke nomor 3 yaitu persamaan. Persamaan adalah pernyataan matematika yang menyatakan dua kesamaan. Biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, intinya misalnya kalau suatu soal ada sama dengan ya berarti itu persamaan karena ada tanda sama dengan. Itu simpelnya kayak gitu. Kita langsung ke contohnya. Contoh persamaan seperti apa? Misalnya 4x tambah 6 sama dengan 2x diambil 2. Nah, di situ ada tanda sama dengan kan? Ya berarti itu adalah persamaan. Contoh yang lainnya 2a sama dengan 4a tambah 10. Ada tanda sama dengan. Berarti itu termasuk persamaan. Kayak gitu ya. Lanjut yang poin keempat yaitu persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 1. Ya, artinya itu pangkat tertinggi 1 itu ya bukan kayak 4x kuadrat tambah 5. Nah, itu kan pangkatnya 2 ya. Kalau ini pangkatnya 1. Misalnya 4x tambah 5. Nah, x-nya itu artinya pangkat 1. Atau 5a tambah b gitu. Sama dengan 2. Nah, itu b-nya kan pangkatnya 1. Atau 5x tambah 5x tambah y tambah 6 sama dengan 0 gitu. Itu kan pangkatnya x sama y sama-sama 1 gitu. Lanjut ke poin terakhir yaitu poin nomor 5, persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah ax tambah b sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Harusnya tidak sama dengannya nggak gitu ya. Gambarnya simbol tidak sama dengan ini kayak gini, simbol tidak sama dengan. Dan a, b anggota dari bilangan real. Anggota bilangan real ya 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Contoh dari persamaan linear satu variabel ya contohnya misalnya 5x tambah 5 sama dengan 0 atau mungkin 2a tambah 7 sama dengan 0. Nah, variabelnya cuma satu, yaitu A tadi yang sebelumnya X, kayak gitu. Supaya paham, kita akan membahas beberapa contoh soal dari buku Erlangga yang udah dikasih tahu di depan tadi ya. Yuk langsung aja kita bahas contoh soalnya. Kita akan membahas nomor 3. Nilai X yang memenuhi 3x diambil 2 sama dengan min 6 tambah min 6
3x diambil 2 sama dengan min x tambah 6 adalah, langsung kita aja bahas. Langsung aja kita kumpulkan ya antara x dengan x dan yang tidak punya variabel atau tidak punya x dengan yang tidak punya x. Ini 3x, kita tulis 3x. Ini sama dengan sebagai ruasnya ya, pemisah mereka. Pemisah. Nah, ini karena min x, jadinya pindah ruas dari sebelah kanan ke sebelah kiri jadinya plus x. Sama dengan, ini kan plus 6 ya, jadi tulis saja 6. Min 2 pindah ruas dari kiri ke kanan jadinya plus 2. 3x tambah x, 3 tambah 1. Ini artinya 1x ya. 3 tambah 1, 4. 4x sama dengan 6 tambah 2, 8. Jadi x sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Nah, kita lihat ya, ABC-nya apa dari ABC-nya. ABC-nya yang 2 yaitu D ya. Jadi yang nomor 3 itu jawabannya yang D. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari latihan soal persamaan linear ya. Di buku Erlangga halaman 2 ya, halaman 2 ini. Nah, terus gimana untuk contoh nomor 4-nya? Oke, kita bahas juga ya. Nah, di sini nomor 4, kita akan membahas nomor 4 yaitu nilai A yang memenuhi 2 buka kurung A tambah 7 sama dengan 3A tambah 16 adalah, langsung aja kita bahas ya untuk persamaan linear contoh latihan nomor 4. Nah, sama seperti tadi, cuman bedanya kayak nomor 3 ya, sama seperti nomor 3 yang sudah dibahas. Bedanya di sini ada kurungnya. Ya udah kita kaliin aja dulu ya. 2 kali A yaitu 2A. Ini kan tambah. Ini juga nilai 2-nya positif ya, positif ketemu positif ya positif. 2 kali 7 14. Sama dengan 3A tambah 16 ya, tulis lagi 3A tambah 16. Nah, kelihatan kan 3A tambah 16. Nah, seperti itu kita kumpulin ya A sama A dengan yang nggak punya variabel atau yang nggak punya A dengan yang nggak punya A. Kita tulis dulu 2A nih, 2A. Ini 3A-nya positif, pindah ruas dari kanan ke kiri jadinya min, negatif 3A. Sama dengan, ini kan 16 ya, 16-nya tulis. Plusnya plus 14, karena dia positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif 14. 2A min 3A. 2 diambil 3 sama dengan min 1 atau min A langsung. 16 diambil 14. 16 diambil 14 itu 2. Jadinya A sama dengan min 2. Nah, kita lihat deh ABC-nya. Untuk nomor 4 itu yang min 2 jawabannya, gak kelihatan, Nah, untuk nomor 4 jawabannya yaitu min 2 yaitu A ya untuk nomor 4. Oke, terima kasih teman-teman atas sudah meluangkan waktunya untuk menonton video Profesor Matugal ini. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya tentang nilai mutlak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.